Ya Bun, yang aku seselin adalah orang baru datang besuk Yoke, terus sudah cuap-cuap merasa paling tahu, gitu. Apa namanya? em, Benar-benar paling yang membantu dari Hmm, awal sampai nanti, gitu ya, loh. Sedangkan waktu dari awal sampai detik ini aja, ya, yang masih pantau, yang ada waktu penangkapan Yoke gitu-gitu aja tuh bukan elu gitu loh. Cuma kok banyak ya yang ngegiring opini bahwa kesian Yoke duitnya dibawa lari, kesian Yoke dicepuin, kesian Yoke begini, kesian Yoke. Lah, gimana sih ceritanya? mm-mm, Orang kita yang tahu kok kalau mau mm-mm. komen, lu dateng, lu temuin Yoke, lu temuin pengacaranya, lu temuin tuh apa namanya anggota-anggota di sana, baru Anda bisa berkomentar gitu loh. Betul. Kalau cuma yang katanya doang, nggak lihat tuh hasil BAP-nya apa isinya gitu kan, terus nggak komunikasi sama pengacara dengan baik, jangan menggiring opini gitu, ya kan? Yoke aja, gua marahin, gua bilang lu ngomong apa? Sampai lu tahu nggak? Gara-gara cuma satu orang datang, abis itu apa namanya mengabarkan gitu loh, terus menggiring opini, ya kan, tidak ada yang datang gitu kan, seolah-olah kita tidak peduli gitu kan, itu pasti dari mulut lu, gue bilang gitu, yang akhirnya buat semuanya jadi rame, Betul, bilang betul. kayak gitu. Dan Yoka bilang, ya aku nggak ada ngomong apa-apa kak, dia bilang gitu. Ya memang kan yang baru datang kan cuma sekian. Memang iya, cuma maksud gue jangan penggiringan opini Betul. gitu loh. Kita tidak datang ya karena kita ada kesibukan masing-masing. Terus kita mesti tiap hari datang. Toh kan ada Betul. pengacara. Toh kan Betul. juga lu kan apa ya? Bunda asal Bunda tahu ya. Yoke itu 2 minggu itu tidak boleh yang namanya bukan tidak boleh, susah ditemuin. Ya, Seperti gitu. ini aku cerita sama kalian ya. Yoke 2 minggu di awal itu susah diketemuin. Pengacara pun mau bicara sama Yoke, ya, pengacara mau bicara sama Yoke itu didampingi sama anggota. Dia tidak ada hak bebas untuk ketemu pengacara dan ngomong empat mata. Wow. Tuh, ya, itu dia. Untuk komunikasi sama Yoke itu susah sekali. Sampai pada titik Yoke itu dapat apa namanya BAP ulang, ya, BAP ulang, terus Yoke ngomong, Yoke mungkin berbicara yang memang mereka mau, ya, gitu loh. Akhirnya Yoke mulai dibebaskan untuk ketemu orang, boleh datang, pengacaranya juga bebas untuk hadir gitu loh. Tuh, Hmm. ya. Berarti 2 minggu itu langsung bener-bener lenyap ya, saya nggak kedengaran kabar Dua minggu itu apapun. nggak boleh ditemuin Yoke. Susah, Hmm. susah banget gitu. Yang pertama kali itu kali ya. Kenapa? Yang pertama kali maskap ya. Ya itu dia gitu loh. Makanya jangan dibilang nggak peduli karena baru ada yang datang terus dibilang yang datang baru ini lah, orang Betul, lu susah betul. ditemuin gimana ceritanya 2 minggu pertama. Betul. Yang datang aja merasa gede kepala, saya datang nggak bawa apa-apa, kucuk 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 langsung heboh berjilid-jilid. Berjilid-jilid. Aduh. Ya iya, Sehingga dirimu gemes kan jatuhnya. tapi ya nggak apa-apa sih Bun, maksudnya ya sudah, intinya apapun ya proses tetap berjalan, ya kan, kita tinggal tunggu hasilnya apakah dia di P21 atau dideportasi. Betul. Intinya begitu. Pokoknya ya ya apapun putusannya itu yang terbaik buat Yoke. Yes, amin. Betul. Karena bagaimana juga Yoka juga berhak mendapatkan keputusan yang berimbang ya, gitu. Kita tidak membenarkan tingkahnya, tidak membenarkan perbuatannya, tapi kita juga bisa berharap kalau dia mendapat keputusan yang berimbang, gitu. Lagi pula juga kalau dia nggak bawa nama bintang-bintang juga, aduh Iya, Bun, tuh dia. nggak ada ininya kok laporan Iya. itu.
ya kan? Itu. Dan Karena lu udah gede kepala, ngerasa kebal hukum karena lu ngerasa WNA gitu loh. Jadi seenaknya aja cuap-cuap gitu loh. Dan ingat, kita semua sebagai teman itu sudah mengingatkan dia. Bukan berarti kita tidak mengingatkan. Gue sampai bilang, Beb, lu kalau misalkan memang mau ngomong sama maksudnya lu kalau memang tertuju itu kalau bisa satu orang ya satu orang, nggak usah kanan kiri, gitu kan? Apalagi kalau misalkan lu taunya itu hanya dari followers lu, gitu kan? Atau seseorang yang mungkin tahu masa lalunya orang-orang ini, gitu, terus lo up tanpa adanya bukti, gitu kan? Memang banyak juga yang terbukti sih Bun gitu loh. Hanya saja tidak ada urusannya, tidak ada ranah lo di situ. Lu tidak ada urusan sama dia, lu tidak ada bermasalah gitu loh. Ngerti kan? betul. Makanya aku bilang, gua mau cuap-cuap ya satu orang gua cuap-cuap. Tapi kalau misalkan di belakang itu mau ada yang ikut campur ya silakan berurusan dengan saya pun nggak masalah. Yang penting gue tidak ada nyentil-nyentil yang lain. Gue cuma ngurusin satu orang doang gitu. Iyalah. Istilahnya kalau aku lihat sih di sini dirimu cukup bertanggung jawab, tapi dirimu tidak up gitu loh, tidak gila-gila kamera di situ. Nah itu yang mungkin tidak diketahui sehingga sepertinya dirimu tuh seperti lepas tangan, seperti nggak mau tahu, sepertinya gitu loh. Padahal aku tahu dirimu di belakang itu ya nggak perlu hadir kan cukup telepon cak cuk cak cuk cak cuk Ya cak. kan gue juga jauh juga kan. Iya, cukup telepon dan cukup transfer ya kan. Ini mau ke sini kebutuhannya, ini ke sini kebutuhannya. Nggak mungkin juga kucuk-kucuk hadir. Dirimu di Melbourne. Ya amin ojol jali kan cuma teman juga ya kan. Kalaupun aku ada di Jakarta juga nggak mungkin aku nggak nemuin dia. Nggak mungkin nggak aku temuin Yoke gitu loh. Kalau Pastilah aku ada di Jakarta. ya karena memang kan dirimu sama dia kan aku lihat kan emang agak sedikit sering ngobrol, ada kedekatan sedikit lah ya menurut aku ya. Pasti kak dirimu juga merasa ya udah kalau gue di Jakarta gue jenguk lu, adalah sedikit kangen ya. FS itu baik kok kak. Coba dikenal lebih dekat. Saran aja sih kak. Gue tidak menyalahkan dia 100%. Bahwa setiap manusia itu ada kebaikan dan ada keburukan. Itu sudah pasti ya. Pepatah Cina pun bilang apa? Ada yin, ada yang. Ada negatif, ada positif. Gitu loh. Itu gua maksudnya gue tidak bilang dia 100% itu jahat. Hanya saja, ini buat Jojo ya. Hanya saja pertama, dia tidak kenal sama saya, dia hanya kenal sama bapak saya, ya. Kedua, saya tidak pernah komunikasi sama dia, ya kan. Ketiga, dia itu sudah menginjak-injak prinsip hidup saya. Ranahnya sudah jauh menurut saya. Ya, jadi itu menjadi permasalahan saya sama dia. Jelas ya, Jojo ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kamu mengusik-usik, hidup kamu diusik-usik sama orang yang tidak kenal, apa yang kamu perbuat? Memaafkan. Oke, kalau hidup kamu doang. Kalau hidup kamu dan orang tua kamu, hubungan baik kamu antara kamu dan orang tua kamu, kira-kira kamu bagaimana? Cuma diam aja. Berarti kamu memang mungkin ilmu ikhlasnya kamu sudah tinggi. Saya masih di bawah kamu. Gitu. Bener kan? Kalau saya jujur, saya orang yang emosian. Pertama. Kedua, kalau sudah ranahnya sudah ke orang tua, itu tiada maaf bagi saya, ya. Ketiga, saya ini anak yang pernah keluar dari rumah 11 tahun. Dan saya baru balik ke rumah itu 2 bulan. Terus mau ada orang lain yang saya tidak kenal, dia mengacak-acak hidup saya. Oh, nggak bisa. Saya harus bertindak. Begitu ceritanya. Ya biasa namanya anak ya berselisih sama orang tua 11 tahun. Begitu baru baikan 2 bulan baru harmonis kembali tiba-tiba masuk lagi omongan. Itu kan yang membuat seorang anak jadi bingung, jadi galau lah. Gue baru Bener anak DS kan ya? Bener. SMA gue di DS. Dewi Sartika, Tebet. Apa sih? Apa nih?
Bunda Korla nggak kenal sama kamu. Bilang sama Bunda Korla ngapain masuk ke ruang gue kalau nggak kenal sama gue. Tanya coba. Kaput sudah memaafkan Kak Lolo. Lolo siapa sih? Yolo maksudnya. Hah? Udah gue maafin. Kalau Putri ini aku lihat sih orangnya ini ya. Orangnya dia lebih ini ya, gentle. Istilahnya kalau aku gentle. Kalau kita salah, oh yaudah sorry saya maaf. Dia langsung oh iya gitu. Nggak jangan dibiarkan berlarut-larut, jangan Oke. Ada satu hal ya, ada satu hal. Jadi waktu itu aku sempat dikirimin video. Video itu dikirimin sama pengacaranya Yoke. Bahwa di situ Bunda Tessa bilang, ini aku lurusin ya Bun ya, yang kemarin ya Bun. Bahwa Bunda Tessa itu bilang begini, Yoke tidak ada pengacaranya. Kalau nggak salah yang aku dengar itu Putri yang ngomong, kata dia gitu. Aku dikirimin linknya. Aku langsung telepon Bunda, Bun, kok ini ada Bunda bilang, kok aku bilang bahwa Yoke itu nggak ada pengacaranya. Aku kan nggak pernah bilang begitu, Bun. Oh iya Put, sorry maaf, kayaknya aku salah dengar, kayaknya bukan dari kamu, bilang gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, tapi nanti tolong dilurusin ya Bun, karena aku kan nggak pernah ngomong kayak begitu. Aku kan bilang ada pengacaranya, bilang gitu. Mungkin Bunda salah dengar kali, bilang gitu. That's it, yang penting dilurusin gitu loh maksud gue. Nah kalau ini udah nggak dilurusin, makin nyolot, makin ngadu. Nah, itu dia. Ngerti kan, Bun? Iya, makanya aku bilang dirimu itu seorang gentle. Sorry ya, Put. Bilang gitu kan, aku salah. Aku ingatnya waktu itu, kalau nggak salah kamu yang ngomong. Oh ya udah nggak apa-apa, Bun, gitu loh. Maksudnya sebetulnya kita bisa lurusin, ngerti nggak? Kita bisa lurusin, ya udah gitu loh. It's okay. Yang penting, makanya orang tuh tidak boleh yang namanya pelit itu kata minta tolong, minta maaf, dan berterima kasih. Betul. 3 hal itu, ya. Kalau lo mau minta sesuatu, di awal lo harus bilang tolong. Kedua, kalau lo salah, lo harus gentle minta maaf, ya. Dan yang minta maaf tidak ketiga, merendahkan diri itu kan iya nggak ada ngerendahin diri kok gitu loh. namanya kita manusia ada salah. Oh iya iya saya manusia. Gue kira lu kan enak ya. Langsung nggak ada. Oh gue gini enggak. Karena gue pikir ya gue minta maaf nggak merendahkan diri gue. Dan Putri juga merasa, ya lu minta maaf ya udah selesai masalah nggak ada urusan. Berarti manusia tempatnya biangnya salah gitu, nggak merasa kita paling Gue benar. juga nggak bilang diri gue juga selalu benar, tidak gitu loh. Even gua orang tua pun, gua salah terhadap anak pun, gua itu pernah nangis dan gue minta maaf. Sama. Mungkin gue sebagai orang tua gue salah, gue sebagai orang tua gue masih kurang. Tapi tolong bilang gitu kan, lu pengertian. Gue juga orang tua yang memang ya mungkin kehidupan keras juga gitu. Nggak ada salahnya, maksudnya nggak ada bikin kita jatuh harga diri, nggak ada bikin kita miskin juga, nggak ada gitu loh. Kak Putri ini orangnya baik sebenarnya, cuma jangan disenggol karena dia nggak suka drama. Bener kan Put? Ya iyalah, capek tahu drama-drama, mau ngapain? Dia kalau lagi marah, kalian ceritain aja makanan-makanan Indonesia yang dia bikin kangen. Iya, gila-gila ya. Apalagi lu kalau misalkan gue lagi kesel nih, tau gak apa? Ngebahas si Walid. Allah Akbar tuh Walid. Iya, itu maksudnya kan kemarin makanya kan Bunda itu salah ucapan, ya wajar lah ya kan, tapi kan Bunda udah bilang sorry Putri, aku minta maaf, aku soalnya ingatnya kamu yang ngomong, ya udah. Saya yakin Kak Putri bisa baikkan sama FS karena Kak Putri orangnya humble. Jojo, maaf untuk hal itu saya tidak bisa memaafkan karena kenapa? Dari bapak saya sendiri, ucapan mulut bapak saya sendiri, Bapak Haji Jimbo sendiri itu sudah bilang urusan Fitri sama saya sampai liang kubur. Itu ya, pasti kan kalian rekam ya, itu dia. Jadi saya mengikuti orang tua saya juga sakit hati, prinsip saya sudah diacak-acak, prinsip orang tua saya juga sudah diacak-acak. Ya, bahkan dia pernah mengucap apa? Ya mungkin karena dia nggak punya orang tua kali ya, gitu kan. Dia pernah bilang gini, bapak kau tuh bukan siapa-siapa. Bapak kau, dia bilang bukan siapa-siapa. Masa saya? Yes, ada videonya Bun.
Ih, bapak orang. Ini negara-negara hukum, kata dia bilang gitu. Iya iyalah, siapa bilang juga itu negara preman, kan nggak mungkin juga. Kan negara setiap, jangankan Indonesia, semua negara juga ada hukumnya kok. Put sebentar, nggak boleh kelihatan kamera, bentar aja. Terus Put. Iya, kayak gitu. Yang parah itu bukan FS, tapi kami ya. Lu kan nggak tahu ceritanya, Meliana. Walid nak Putri boleh, tak boleh. Bapaknya harus mengajarkan untuk lebih sabar, bukan memusuhi baik. Oh, bapak saya udah sangat sabar sampai dikurang ajarin. Jadi jangan bilang bapak saya tidak mengajarkan saya sabar. Bapak saya berbulan-bulan menyabarkan diri saya. Udah sabar, sampai akhirnya dia berucap tentang bapak saya, bapak kau tuh bukan siapa-siapa, ya. Itu tandanya dia menantangi orang tua saya. Kok lu tahu dia ngomong begitu, Put? Ada videonya lah, Bun. Kak Putri aja dibilang gila sama FS, gimana marah coba Pak Jimbo. Mau gue dikatain apapun segala macem pun, ya orang tua gue juga tahu, ya gue mentalnya nih mental baja gitu loh. Dan orang tua gue itu tidak pernah ikut campur urusan anaknya. Karena dia bilang, karena dari dulu dia pesan apapun yang kamu lakukan, apapun ucapanmu, kamu harus terima resikonya dan kamu harus bertanggung jawab. Itu ceritanya. Dan aku ya Put, kalau untuk sifat, mungkin dulu sebelum aku aku kan wakil sekjen Gerindra ya. Ini kalian boleh rekod juga ya. Mungkin sebelum aku bergabung 2008 aku sudah wakil sekjen Gerindra, Dewan Pimpinan Pusat. Mungkin pun aku dulu sebelumnya memang tidak pernah meminta maaf, gengsi, muter sana muter sini. Tapi gue dididik Pak Prabowo menjadi ketum kami dari 2008 dan gue wakil sekjen di situ. Dan di situ gue bener-bener digodok untuk sifat, harus berani minta maaf, harus berani ngakuin kebenaran orang, harus ini. Di situ aku berubah. Mungkin kalau aku nggak digodok sama Pak Prabowo sekarang presiden kita, mungkin pun gue akan tidak pernah meminta maaf, gengsi. Gue merasa kalau minta maaf malu banget. Kalau aku dari dulu nggak bisa Bun, karena gini, sistemnya keluargaku adalah papiku Jimbo, itu. ya. Misalkan setiap ada masalah gitu ya, misalkan setiap ada masalah nih kayak papi kan punya anak laki-laki, aku punya adik laki-laki ya. Adik laki-lakiku misalkan berantem nih di luar, namanya anak laki-laki. Papi tidak, walaupun ya kita pasti sebagai anak ada self defense lah. Enggak papi, dia begini, pasti kan gitu ya. Ya kan, namanya juga self defense kita kan. Pokoknya ngerasa bener deh gitu. Tetap papi bilang, kamu harus tanggung jawab. Dia bilang, kalau adanya terjadi keributan, bilang gitu kan, papi itu tidak pernah menyalahkan orang luar dulu. Pasti dia menyalahkan orang rumah dulu. Kenapa ini bisa terjadi? Gitu loh. Bun, adekku pernah ribut. Ya, ini gue cerita sama kalian ya. Adekku yang paling kecil pernah ribut, Bun. Ributnya bukan sama orang biasa. Sama anak seseorang juga lah, gitu loh. Ya. Itu anggota kepolisian datang Bun ke rumah. Buat nangkep adekku, dibawa. Ya. Emang pikir orang, oh nggak bisa, ntar dulu begini, tunggu pengacara. Enggak. Iya, dari mana? Ya kami dari sini Pak, gini-gini, karena gini ada laporan, oke. Osa, ini, bilang gitu kan, pakai baju sana, siap-siap. Bilang kayak gitu, gitu. Ya udah sebentar ya gitu, ya tunggu dulu ya, silakan duduk, bilang gitu, oke. Udah, adikku siap, udah. Dah, orang tuaku. Nah, ya udah nanti nanti tinggal kalau udah bisa diiniin nanti baru kita ke sana ya, bilang gitu. Ya udah di BAP aja dulu begitu. Mau apa? Didikan orang tua lu keren ya, Say. Iya, sekarang gini, mau lanjut adikku harus tanggung jawab, ya kan? Tapi ya tetap yang namanya orang tua, ya musyawarah mufakat udah pasti lah Bun, tidak mungkin tidak. Ya kan, damai deh gitu loh, ngerti kan? Namanya nih juga anak muda, anak-anak ribut hal biasa.
gitu kan, mau minta pertanggungjawaban apa gitu. Kalau memang enggak, kita tetap lanjut, ya udah papiku mau ngomong apa, ya kan?